Oke, kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu instalasi Ubuntu Server. Sebelumnya kita udah belajar nih mengenai introduksinya. Sekarang kita belajar mengenai instalasi Ubuntu Server. Bagaimana sih caranya kita menginstal sebuah server dengan OS-nya Ubuntu. Di sini saya sudah siapkan untuk servernya. Pertama, untuk tampilannya itu seperti ini. Ataupun teman-teman menginstalnya itu menggunakan flash disk. Di sini kan saya menggunakan virtualization atau VMware ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakannya flash disk, mungkin ada beberapa yang perlu disiapkan. Yang pertama itu ya flash disk. Lalu yang kedua yaitu ESO-nya atau OS-nya, entah itu Ubuntu, Red Hat ataupun yang lainnya. Teman-teman bisa download di Ubuntu, di websitenya resminya Ubuntu ada di situ. Berarti yang kedua adalah file ISO. Lalu yang ketiga adalah Rufus. Jadi ketika teman-teman menggunakan flash disk, biasanya di Rufus ISO-nya jadikan bootable Rufus. Nanti baru dicolokkan di servernya atau di fisiknya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan virtualization seperti saya, nggak perlu. Jadi nanti tinggal install aja, terus bikin VM-nya di sini. Tapi untuk tampilannya awalnya itu sama seperti kayak ini. Tampilannya pertama bahasa. Nah, pertama kali sebelum kita menginstal Ubuntu ya, kita disuruh memilih nih bahasanya apa untuk server kita. Biasanya dan normalnya juga menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, kan dia nanti diterjemahkan ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu ada beberapa terjemahan-terjemahan yang menurut saya itu sedikit ambigu dan rancu malah di situ. Karena memang di Linux itu ada istilah-istilah yang kalau diterjemahin itu kurang bagus. Malah bagusnya udah bahasa Inggris aja gitu kan. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris di sini. Kita tinggal enter di sini. Nah, di sini ketika kita ingin menginstal Ubuntu itu ada pilihan untuk mengupdate install terbarunya. Di mana saya menggunakan versi 24 di sini. Dia nanti akan mengupdate kernelnya di sini ke versi yang terbarunya. Tapi bukan berarti semisal nih ada Ubuntu versi 25, nanti saya update 25. Enggak, tetap di versi 24. Namun updatean yang paling baru di situ. Nah, di sini kita nggak usah update ya, biar lebih cepat. Jadi continue without updating. Oke, di sini juga ada keyboard ya. Keyboard biasanya normalnya ya seperti ini, defaultnya aja. Tinggal di down aja. Lalu ketika menginstal Ubuntu itu ada beberapa pilihan tipenya di situ. Ada Ubuntu Server, ada yang minimize-nya, ada juga additional option. Bedanya apa? Kalau misal kita menginstal menggunakan Ubuntu Server, itu sudah ada tools-tools ataupun package yang di sekalian diinstalkan di situ. Jadi kita udah langsung gunain aja itu bisa. Dan tools-toolsnya itu relevan dengan orang-orang sysadmin. Berbeda ketika kita menginstal menggunakan minimize. Itu instalasinya hanya sekedar instalasi aja. Untuk toolsnya nggak akan diinstal. Hanya yang diperlukan aja untuk menjalankan si OS-nya aja. Jadi ketika kita ingin menggunakan toolsnya harus install sendiri di situ. Lumayan ribet juga. Karena untuk basic-basic seperti untuk ping ya, untuk ping server itu nggak ada di situ kalau kita menggunakan minimize. Jadi memang bagusnya menggunakan Ubuntu server yang biasa aja. Atau nih teman-teman mungkin punya third party. Di situ teman-teman bisa menggunakan opsi yang additional option. Di situ nanti biasanya disuruh memasukkan license-nya di situ. Jadi tergantung dari third party-nya sih ataupun dari software-nya yang akan jadi additional option-nya di situ. Nanti masukin aja buat si license-nya. Nah, kita pilih yang Ubuntu server di sini. Karena biar tools-toolsnya sudah ikut diinstalkan di situ biar lebih enak. Kita klik down. Lalu di bagian network connection. Di sini untuk defaultnya dia itu DHCP. Jadi di sini kita juga bisa untuk edit IP-nya jadi manual di sini. Dan yang perlu teman-teman ketahui nih di sini untuk network dari server itu biasanya menggunakan static tipenya. Kita nggak menggunakan DHCP. Kenapa? Karena untuk DHCP sendiri dia itu sifatnya dynamic ataupun berubah-ubah. Jadi mungkin kalau misal dari DHCP-nya dia di setting 1 hari atau 2 hari berubah, nanti 2 hari kemudian
IP kita akan berubah lagi. Beda kalau misalnya kita menggunakan statik, IP-nya permanen. Kalau kita udah setting IP-nya itu, ya itu aja, nggak akan diganti gitu. Kenapa kita harus menggunakan statik atau yang manual, yang ini, kalau yang di sini IP methodnya, itu biasanya server kita ada yang namanya service. Contoh, web service. Itu ketika kita mengakses sebuah server kita dari klien, semisal kita menggunakan DHCP dan IP-nya ganti-ganti, maka dari kliennya juga harus ganti-ganti IP-nya untuk aksesnya. Itu nggak boleh kayak gitu kalau di production. Harus menggunakan IP statik. Jadi kalau misalnya kita udah setting seperti itu dan klien udah tahu, katakanlah ketika ingin mengakses server kita 192.168.0.1, ya IP-nya harus itu. Karena nanti kalau berubah-ubah terus, kliennya akan bingung di situ. Nah, di sini ada opsinya untuk metodenya, IP yang metode manual. Kalau kita klik di sini, kita bisa setting langsung di sini. Katakanlah 172.23.0.0/20. Ini sesuaikan dengan IP dari teman-teman, itu bisa. Karena di sini di tempat saya itu menggunakan 172.23 dan /nya 20, maka untuk subnetnya seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan 192.168.0 berapa hostnya, nah nanti di sini 0.0 aja karena dia di addressnya di situ. Lalu juga prefixnya berapa. Nah nanti untuk IP-nya itu bisa diketik di bagian address ini. Katakanlah untuk IP-nya 172.23.12 berapa ya? 80 deh. Lalu untuk gateway-nya 172.23.0.1. Name servernya itu DNS server. Yang biasa kita gunakan itu kan 888 gitu kan. Untuk search domain ini biasanya kalau ada DNS server di situ. Tapi kalau nggak ada, nggak perlu. Kita skip aja di sini, langsung save. Dia nanti akan nge-play dan done. Atau ada pilihan juga di sini di bawah, atau bonding. Dimana semisal di server teman-teman itu punya 2 ataupun beberapa interface, itu bisa dijadiin satu interface-nya. Katakanlah nanti ada 3 interface. Nah itu nanti jadi satu internet di situ. Gunanya buat apa? Gunanya buat redundance. Semisal nih suatu saat ternyata dari interface-nya ataupun dari internetnya mati. Nah itu masih bisa ke backup dari 2 internet yang lainnya di situ. Jadi nggak langsung mati di situ nanti internetnya. Masih bisa di backup oleh 2 interface yang lainnya. Tapi karena di sini kita nggak ada interface yang lainnya, cuma satu aja portnya, jadi kita nggak bisa pilih yang itu, kita langsung down. Lalu di bagian proxy, kalau misalnya dari kantor teman-teman itu ada proxy server, bisa nanti IP-nya tinggal diketikkan aja di sini dan juga portnya. Namun karena kita nggak ada keperluan, jadi langsung di skip aja di sini. Lalu ini juga klik down, continue, dia akan ngecek repo dari si Ubuntu. Atau misalnya teman-teman punya repo sendiri, biasanya tuh dari Indonesia juga banyak kalau nggak salah di sini deh, repo Ubuntu Indonesia. Nah, ini ada repo-repo yang dibuat oleh komunitas Indonesia ya. Ada dari Kambing UI, ada dari Data Utama, ada dari KeboPens. Yang saya gunakan di laptop saya ini menggunakan dari Data Utama. Gitu. Bedanya apa? Bedanya itu dari fitur-fiturnya sama toolsnya. Biasanya kalau yang kayak gini dimodif itu mungkin ada beberapa fitur yang dikurangin atau malah beberapa fitur yang ditambah di situ. Tinggal teman-teman search aja, cari aja di situ keperluannya seperti apa, itu bisa. Lalu selanjutnya karena kita nggak perlu menggunakan repo modifikasi, kita pakai repo yang Ubuntu aja. Langsung klik continue di sini. Nah, lalu pada bagian disk ini itu ada 2 pilihan. Yang pertama itu adalah use an entry disk, di mana ketika kita memilih opsi yang ini, nanti disk kita itu sudah di manajemen oleh si Ubuntu-nya. Adalah yang akan nge-manage storage kita. Partisi-partisinya dia yang akan membuatkan. Ataupun semisal teman-teman punya kebutuhan sendiri di kantor, itu bisa menggunakan custom storage layout di sini. Jadi nanti bisa dipilih untuk partisinya apa aja di situ. Mungkin teman-teman butuh berapa giga data-datanya, itu bisa di sini customize. Cuman kalau nggak ada dan kalau teman-teman baru juga menggunakan Ubuntu,
saya sarankan sih pakainya yang user entity saja di sini. Nah, di sini juga dia untuk defaultnya menggunakan LVM. Maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman punya 3 disk di situ, dia nanti akan dijadiin satu grup. 3 disk itu jadi satu grup. Jadi nanti penyimpanannya itu satu dia. Atau dia kepanjangannya itu adalah Logican Volume Manager di situ. Semisal teman-teman nanti punya disk tambahan atau menambahkan disk lagi, itu nanti bisa ditambahkan di grup. Jadi nanti penyimpanan itu bisa bertambah. Beda kalau semisal kita menggunakan disk yang biasa, itu nggak bisa, susah di situ. Karena kalau misal kita udah 100 GB disknya, ya udah 100 GB. Tapi kalau kita bikin LVM atau volume group, itu bisa nanti penyimpanannya. Tinggal dimasukkan aja disknya di situ. Nah, kita down di sini. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini bahwa untuk storage-nya itu sudah dibikinkan oleh si Ubuntu. Dan nanti yang akan membuat partisinya. Semisal di sini itu ada 3 partisi ya untuk di storage kita. Dan juga dari Ubuntu-nya juga udah memberikan free space-nya ke server kita sebanyak 2 GB di situ. Jadi kalau misal penuh, teman-teman bisa extend lagi ditambah jadi 2 GB. Sedikit ya di sini. Untuk jaga-jaga aja sih biasanya. Nah, lalu selanjutnya tinggal klik down, terus continue di sini. Lalu kita buat profilnya. Profil dari si server kita. Yang pertama itu ada your name. Your name ini nggak terlalu berpengaruh sih. Teman-teman bisa tuliskan aja, katakanlah di sini your name-nya Rafli, terus your server name. Untuk your server name ini digunakan untuk penamaan server kita atau hostname istilahnya. Untuk penamaan hostname ini itu biasanya kebijakan dari masing-masing kantor atau perusahaan. Biasanya ada yang menamakan server-servernya itu dari mungkin binatang-binatang laut atau biota laut, atau juga dari nama-nama gunung juga ada. Saya biasanya itu menemukan sih nama-nama gunung ya, kayak Gunung Rinjani, Gunung Merapi. Nah, itu nama-nama hostname-nya. Contoh di sini saya tulis Rinjani ya, Rinjani untuk nama server kita. Lalu juga username. Username ini yang nanti akan digunakan untuk login. Semisal saya mau login Rafli, nah nanti yang digunakan loginnya ini, user ini. Karena ada 2 user nanti, user root dan juga user yang kita buat sekarang ini. Bedanya apa? Nanti kita jelaskan setelah materi ini. Nah, setelah membuat username, kita buat passwordnya juga di sini. Katakanlah passwordnya Rafli, confirm Rafli juga. Kalau udah, tinggal diklik done. Nah, untuk menginstal Ubuntu itu juga ada 2 tipe juga. Ada Ubuntu Pro, ada juga Ubuntu yang free. Bedanya apa? Bedanya kalau Ubuntu Pro dia udah disupport oleh si perusahaan Ubuntu-nya atau canonical-nya. Beda kalau semisal kita menggunakan Ubuntu free ya, kita nggak langsung dapat support secara langsung istilahnya begitu. Cuman kalau Ubuntu Pro ini dia berbayar, tapi juga ada yang free-nya. Bedanya apa? Kalau yang free itu kalau nggak salah dia itu maksimalnya 5 mesin. Tapi kalau yang Ubuntu Pro yang berbayar itu sampai 50 mesin di situ. Jadi lebih banyak. Bedanya di situ sama support, ada beberapa support langsung dari si canonical-nya itu yang membedakan. Cuman karena kita nggak ada akunnya Ubuntu Pro-nya, kita skip aja di sini. Skip for now. Nah, lalu untuk SSH di sini digunakan buat apa? Ini buat nanti remote server kita. Nanti juga ada materinya di sini. Saya nggak akan jelaskan dulu. Kita skip dulu di sini. Kita nggak perlu install. Tapi kalau teman-teman mau install juga nggak apa-apa. Nanti nggak perlu install lagi. Karena udah kita install di instalasi si Ubuntu ini. Kita skip aja. Klik down. Di sini juga ada beberapa fitur yang disediakan oleh si Ubuntu-nya yang bisa langsung install ketika kita sedang menginstal servernya. Seperti Micro K8s ini kalau nggak salah itu cluster dari Kubernetes. Ada juga Nextcloud ini buat cloud storage, atau mungkin teman-teman punya Docker di sini. Mana Docker? Ah, Docker nih. Kalau misalnya teman-teman punya Docker atau membutuhkan kontainer, bisa juga langsung diinstal dari sini. Karena kita nggak ada kebutuhan di situ, kita skip aja, langsung klik done. Nah, kita tinggal tunggu aja sampai instalasinya selesai. Nanti mungkin sekitar 10-15 menit di situ untuk instalasinya, tergantung dari jaringannya teman-teman masing-masing. Nanti ketika dia udah selesai,
nanti ada tulisan di sini untuk reboot di situ. Nah ini sebenarnya udah selesai, cuman dia lagi ngupdate si sistemnya. Kalau misalnya kita cancel update bisa, cuman nanti nunggu lama lagi. Jadi biarin aja sampai selesai. Kita sampai sini untuk instalasi Ubuntu. Karena nanti ketika sudah selesai langsung aja reboot di situ dan server kita udah bisa langsung digunakan. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk materi dari instalasi Ubuntu ya, teman-teman. Nanti kita lanjutkan untuk materi Linux fundamentalnya, basic setting dan yang lainnya. See you next video, teman-teman.